Kabar menggembirakan nih buat para pecinta otomotif. Kalau Anda ngikutin banget tren mobil listrik premium, info yang satu ini bener-bener pantang buat dilewatin. Selamat datang di sesi bedah otomotif kita. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan detail resmi dari proyek EV terbaru dan paling ambisius dari Lexus. Siap-siap ya, karena kita bakal ngulik tuntas semua angka, teknologi canggih, dan desain super keren di balik mobil ini. Coba bayangin, udah siap belum nyambut SUV listrik 3 baris? Ya, Anda nggak salah dengar, 3 baris pertama dari Lexus. Selama ini kan, kita selalu nunggu-nunggu ya, ada nggak sih kendaraan ramah lingkungan yang muat buat bawa seluruh anggota keluarga besar, tapi tetap ngasih aura kemewahan yang maksimal? Nah, Lexus akhirnya ngejawab tantangan itu lewat the all-new Lexus TZ. Ini bukan sekedar mobil konsep lagi loh, ini beneran kenyataan yang siap buat mengaspal. Oke, ini peta perjalanan kita di sesi kali ini. Kita bakal mulai dari ngomongin debutnya si EV 3 baris ini, terus lompat, ngebahas platform dan performa mesinnya, ngecek seberapa jauh baterainya bisa melaju, ngukur dimensi desainnya, dan pastinya jalan-jalan ke dalam kabin mewahnya sekalian ngecek fitur keselamatannya. Kita masuk ke bahasan pertama ya, soal debut dan kapan sebenarnya SUV raksasa ini bakal resmi diluncurkan. Jadi, Lexus itu masang target peluncuran perdana di akhir tahun 2026. Fokus awalnya, Amerika Utara. Masuk akal sih, secara di sana emang pasarnya gede banget buat SUV bongsor. Tapi tenang aja, peluncuran ini dirancang buat skala global kok. Nggak lama setelah itu, mereka udah siap berekspansi ke Jepang, China, dan beberapa negara strategis di Eropa. Kelihatan banget kan betapa seriusnya Lexus mau jadi raja di pasar kendaraan listrik global lewat model yang satu ini. Nah, sekarang mari kita intip apa yang ada di balik kulitnya. Kita bahas struktur rangka dan performa mesinnya. Ada fakta teknis yang menurut saya sangat menarik di sini. Kalau kita lihat model sebelumnya, si Lexus RZ, dia kan pakai platform e-TNGA, yang dari awal emang didesain khusus buat mobil listrik ya. Tapi buat TZ, mereka ambil rute yang beda. Buat ngakomodasi bodinya yang super gede, mereka justru memodifikasi platform GAK. Yap, ini basis yang sama persis kayak yang dipakai Toyota Highlander generasi terbaru. Keputusan rekayasa yang super cerdas sih buat nahan bobot dan ukuran masif dari sebuah SUV 3 baris. Dan dari rangka yang super kokoh tadi, lahirlah tenaga yang wow, tembus 408 PS. Angka segede ini ngebuktiin kalau biarpun ini SUV 3 baris yang ukurannya raksasa, dia nggak bakal kerasa berat atau lemot sama sekali. Malah bakal ngacir dan lincah banget pas diajak lari di jalan tol. Buktinya, tenaga buas tadi bisa ngebawa monster bongsor ini lari dari 0 ke 100 km per jam cuma dalam 5,4 detik. Gila nggak tuh? Coba bayangin aja, sebuah kendaraan keluarga berkapasitas besar, tapi tarikannya udah berasa secepat mobil sport dari posisi diam. Terus dari mana sih asalnya tenaga segede itu? Jadi, Lexus ini masangin sistem penggerak semua roda atau Direct 4 AWD dengan setup 2 motor listrik. Satu di depan dan satu lagi di belakang. Nah, masing-masing motor ini nyumbang tenaga 227 PS dan torsi instan sebesar 268,6 Nm. Perpaduan dua motor inilah yang secara matematis bikin output totalnya nembus 408 PS tadi plus ngasih cengkraman super mantap di setiap rodanya. Oke, lanjut ke bagian yang paling krusial buat sebuah mobil listrik. Baterai, daya jelajah, dan seberapa cepat dia bisa ngecas. Strategi produk Lexus di sini benar-benar pinter. Mereka nggak pakai pendekatan satu ukuran untuk semua. Untuk varian andalannya, CTZ 550e AWD itu dibekali baterai lithium-ion yang ukurannya jumbo banget, 95,82 kWh. Tapi, mereka juga nyediain opsi TZ 450e AWD dengan kapasitas baterai 76,96 kWh yang emang dirancang khusus buat ngikutin karakteristik dan kebutuhan pasar di Amerika Serikat. Nah, kapasitas 95,82 kWh tadi efeknya apa? Daya jelajahnya luar biasa. Kalau pakai standar WLTP Eropa yang biasanya sedikit optimis, mobil ini bisa jalan sampai 530 km dalam sekali cas. Sementara itu, kalau kita pakai standar EPA dari Amerika yang terkenal jauh lebih ketat dan realistis buat harian, angkanya tetap bikin tenang di 483 km. Jarak tempuh yang sangat aman lah ya buat perjalanan antar kota tanpa perlu deg-degan. Lalu gimana urusan kepraktisan kalau lagi road trip? Gampang banget. Pas Anda mampir ke rest area, tinggal colokin aja ke pengisi daya DC fast charger berkekuatan 150 kW, cuma butuh waktu sekitar 35 menit aja buat ngisi dari 10-80%. Pas banget kan waktunya buat sekedar pesan kopi, ke toilet, meregangin kaki, tahu-tahu Anda dan keluarga udah siap balik lagi ke jalan. Sekarang yuk kita bahas penampilannya.
kita ukur seberapa raksasa sih mobil ini sebenarnya di dunia nyata? Kalau ngelihat wujud aslinya, Lexus TZ ini bener-bener nuntut perhatian. Desainnya itu super bongsor, tapi tetap ngeliatin garis bodi modern yang tegas. Lihat aja spatbor besarnya yang ngasih kesan berotot. Dan pastinya, dia masih mempertahankan identitas grill spindle khas Lexus di bagian depan. Semuanya makin kelihatan tajam dan agresif berkat lampu LED ini berbentuk L yang khas banget baik di wajah depan maupun di bagian belakangnya. Biar Anda makin kebayang sama kata bongsor tadi, panjang mobil ini tembus 5,1 meter. Lebarnya nyaris nyentuh 2 meter utuh dan jarak sumbu rodanya ada di angka 3050 mm. Kita lagi ngomongin ruang kaki yang leganya udah kayak lapangan di bagian dalam. Mobil ini bener-bener raksasa sejati di atas aspal. Dan ini ngilustrasiin dengan brilian banget betapa fungsionalnya dimensi raksasa tersebut. Pas semua 3 baris kursi ditegakkan penuh, Anda masih punya bagasi 290 liter. Cukuplah buat taruh belanjaan harian. Tapi coba deh lipat kursi baris belakangnya. Boom! Kapasitas kargonya langsung membengkak jadi angka yang masif banget, 2017 liter. Anda bisa masukin hampir apa aja ke dalam situ, dari perlengkapan camping keluarga sampai furnitur ukuran sedang. Cukup bahas luarnya, sekarang waktunya kita masuk ke dalam dan mengeksplorasi fitur kabin premium serta keamanan canggihnya. Ingat kan soal jarak sumbu roda yang lebih dari 3 meter tadi? Nah, desainer Lexus bener-bener manfaatin ruang luas itu buat nyiptain apa yang mereka sebut sebagai driving lounge. Ini bukan ruang kemudi biasa, ini beneran lounge mewah yang bergerak. Konsep ini ngegabungin material premium kelas atas dengan aura yang futuristis banget. Dirancang khusus biar setiap dari 7 penumpang di dalamnya ngerasa kayak lagi duduk santai di kabin first class pesawat terbang. Dan teknologi di dalam driving lounge ini benar-benar gila. Di depan pengemudi ada panel instrumen digital 12,3 inci. Di tengah dashboard ada layar sentuh multimedia raksasa berukuran 14 inci. Suasana kabin makin asyik dengan ambient lighting khusus dan atap panoramik yang membentang luas, bahkan diklaim sebagai yang paling besar di seluruh jajaran Lexus. Oh, dan buat pelengkap kemewahannya, ada sistem audio Mark Levinson dengan 21 speaker. Sensasi dengerin musiknya dijamin bakal bikin bulu kuduk berdiri. Jadi, poin paling krusialnya adalah, dengan segala kemewahan dan tenaga buas tadi, keamanan Anda nggak sedikit pun dinomor-duakan. Mobil ini udah dibekali Lexus Safety System Plus versi 4.0 terbaru. Paket keselamatannya super komplit. Mulai dari radar cerdas buat ngatur kecepatan otomatis, asisten yang jagain mobil tetap di jalurnya, pengereman darurat yang sangat responsif, sampai fitur Traffic Jam Assist yang bakal ngebantu banget pas lagi kejebak macet parah. Pada dasarnya, mobil ini ikut mikir bareng Anda di jalan. Nah, semua data dan spesifikasi udah kita bedah habis-habisan hari ini. Kalau kita gabungin, bentuknya yang super masif, jangkauan listrik impresif yang tembus 530 km, performa buas setara mobil sport, dan kabin driving lounge yang mewah abis, pertanyaan besarnya sekarang. Akankah the all-new Lexus TZ ini memegang kendali penuh dan jadi raja jalanan di kelas EV premium nanti? Wah, ini sih benar-benar bikin kita nggak sabar buat nunggu akhir 2026. Saya harap Anda menikmati sesi penjelasan kita kali ini, dan jangan pernah berhenti buat terus mengeksplorasi dunia otomotif.